kalau sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita lebih mempersiapkan diri ya. Harap yang punya alat komunikasi boleh disimpan dulu di sekitar atau ke kantongnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, acara bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Baik, semuanya, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya teman-teman pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke, baik ya. Saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Di bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan, suatu bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok agar kelompok itu dapat menyimpulkan atau dapat informasi dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dan bimbingan kelompok itu bersifat preventif, mencegah. Nah, makanya kita akan membahas topik-topik hangat atau topik-topik yang sekiranya lagi viral gitu, yang lagi booming lah, atau kita akan membahas topik tugas dari saya. Oke, sebelum kita mulai, tampaknya kita berkenalan dulu ya. Tapi berkenalannya itu kita tidak cuma sebut nama, kita sambil sedikit bermain. Jadi saya akan contohkan, misalkan nama saya Raka, hobinya main bola, gitu. Atau mau hobi atau mau ini makanan, oke. Jadi gini aja ya, Raka nasi padang, gitu ya. Oke. Mulai dari saya ke sini dan ini ya. Baik. Kita mulai. Raka. Maaf, kalian ikut juga ya. Ayo, 1, 2, 3. Raka nasi kremes. Rahmat nasi goreng. Gusti spaghetti. Intan ayam bakar. Iya, Baik, sekarang saya akan bertanya dulu ya. Ini namanya siapa? Rahmat. Makanannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau ini Intan makanan kesukaannya? ayam bakar. Oke, baik, jadi kita udah saling kenal ya. Iya. Oke guys, jadi kita akan membahas topik ya, salah satu topik tugas dari saya itu adalah bagaimana cara mengolah stres dan agar lebih bahagia dalam hidup. Nah, apakah kalian mau mengusulkan topik bebas dari kalian gitu? Siapa bos? Iya, mau mengusulkan topik untuk dibahas? Ini dari Anda. Iya, dari saya ada. Oke, jadi kita studi ya topik kita pada hari ini, cara mengelola stres dan agar hidup lebih bahagia. Sebelumnya saya ingin bertanya ya, stres itu apa sih? Stres karena banyak pikiran. Karena banyak pikiran. Iya. Kalau menurut kamu stres itu definisinya gimana? Stres rumit gitu. Ruwet ya. Ruwet, Iya, pusing gitu. ya.
Ada yang mau menanggapi? Setuju. Setuju. Kalau kamu ada Stres. dapat berbeda tentang stres? Kayaknya stres itu keadaan susah berpikir juga karena banyak pikiran gitu kan dari luar dari manapun gitu. Jadi keadaan yang nggak bisa berpikir normal. Ada yang nggak bisa berpikir normal. Iya. Ya teman-teman, kalau ada yang mau saling menanggapi, saling apa, silakan. Ada yang ini setuju atau yang mungkin ada pendapat lain selain Pusti? Kata tadi Pusti bilang stres itu apa namanya? Apa namanya? Keadaan yang berpikirnya itu apa? Iya. Tidak normal. Iya. Ada Karena yang banyak pikiran juga sama sih. Mati kayak gitu ya? Iya. Gimana? Ya mungkin izin menambahkan ya. Oke. Kan karena orang stres itu biasanya emosinya tidak stabil, suka marah-marah sendiri, misalnya gitu. Karena dipengaruhi oleh banyaknya pikiran tersebut. Jadi dia itu nggak stabil tadi. Stabil emosinya. Oke, mungkin kalau definisi ini semua punya ini ya pandangan masing-masing dan saya sangat setuju dengan kalian. Baik, kalau begitu kira-kira apa sih yang menyebabkan stres? Ayo siapa yang mau mulai? Mungkin bisa karena tugas yang banyak kali ya, apalagi kita mahasiswa. Jadi kuliah tugas itu dengan mata kuliah yang banyak, tugasnya itu banyak gitu. Tugasnya banyak. Iya, jadi kayak keteteran. Kalau misalkan apalagi punya sifat nunda-nunda gitu kan, jadi stres sendiri gitu, nggak tahu cara mengatasinya itu di mana sih gitu. Kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau menyanggah atau menanggapi nggak? Ini sih biasanya dari nunda-nunda jadinya pikiran sendiri. Pemikiran sendiri. Itu yang menyebabkan stres itu jadi karena tugas kuliah. Numpuk. Salah satu misalkan gitu. Oh. Kalau Tapi deadline-nya karena kedekatan misalkan. karena apa? Jadi kan kedekatan. Iya. Jadi kita stres kayak harus apa dulu yang udah, sedangkan tugasnya numpuk banget gitu. Oh, jadi apa ibaratnya keteteran gitu ya? Oh, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalian itu suka menunda-nunda gitu kan? Atau di sini ada yang nggak suka menunda-nunda? Kamu? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Jadi kamu nggak suka menunda tugas ya? Coba bagikan tips buat para kawan-kawan di sini. Gimana sih biar nggak ada nunda gitu? Ini kan jadinya ada masalah dan kita harus setidaknya menemukan solusinya gitu kan? Mungkin kalau kan kasusnya itu tugas ya, misal kita dikasih tugas satu, mungkin baiknya malam sebelum deadline-nya Ya. kita langsung kerjain pas hari itu juga. Sebelum pas hari itu dikasih tugas sama dosen, langsung kita kerjain gitu. Wow, hebat ya, tepuk tangan. Ini berarti sangat-sangat patut ya diapresiasi ya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian solusi dari Soleh, dari Rahmat ya? Iya. Rahmat, maaf. Dari Rahmat bagaimana solusinya? Menurut kalian? Kenapa sebutannya kalian? Males kurang efektif. Atau apa menurut suka? Bagaimana? Untuk menambahkan. Ya menambahkan. Mungkin kalau cewek-cewek kan punya tugas beda-beda gitu kan. Jadi emang kadang kita tergantung mood ngajarnya juga gitu. Jadi nggak bisa emang sesuai bisa kayak gitu mungkin, tapi ya tergantung mood juga kadang. Ini dari Kayla. Ya. Kalau dari kalian benar itu ada moodnya. Iya. Nah, Tapi ini mau ini nih. Silakan. Tapi semisal ini ya, misalnya aja, misalnya kita ngikutin mood, jatuhnya kan nanti seperti yang masalah yang tadi, numpuk-numpuk gitu. Iya. jadi stres. Jadi stres, balik lagi. Ya mungkin masalah mood bisa kita kendalikan gitu, mungkin.
Gitu. Tadi gimana? Karena kalau urusan mood tuh lebih ke komitmen diri sendiri ya. Nah, iya. Jadi ya itu komitmennya itu mau apa enggak, masih susah ngendaliin dirinya juga. Gitu. Harus lebih dewasa juga. Betul. Artinya saya mendapatkan penggambaran kalau solusi dari saudara Rahmat ini berarti kurang ini ya, masih kurang serak bagi kalian gitu ya. Iya. Artinya dari sini kita melihat memang kebanyakan tuh ya emang kerjanya mepet gitu ya. Dan itu kalian tidak masalah atau sebenarnya itu kan jadi beban pikiran gitu. Ya. Tidak masalah. Bermasalah tuh sebenarnya. Tapi Saya menambahkan poin of view yang berbeda. Mungkin kan misalnya kayak tadi yang berdekatan, tapi biasanya kalau manusia tuh misalnya lagi terdesak malah cepat biasanya ngerjain sesuatu. Ya kan? Pasti pikir lebih cepat gitu. pikir lebih cepat, Idenya muncul. mencari cara cepat, mencari cara baru gitu gimana menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau dia komitmen, kalau misalnya dia komitmen nyerah, ya itu nggak dikerjakan gitu. Tapi itu tadi saudara Rahmat berpendapat tentang komitmen untuk mengerjakan tugas. Kalian sendiri pernah nggak ada saking beratnya tugas, tapi tugasnya sampai nggak selesai gitu dikerjain pada hari hanya? Alhamdulillah sih nggak ada ya, karena saya menerapkan kalau jalanin aja dulu nanti jadi selesai gitu. Oh, berarti walaupun kalian mungkin berat gitu pada hari mengerjakannya, tapi tugasnya tetap selesai. Ini the power of kepepet ya. Iya. Kadang dilihat juga ya tugasnya, kayak misalkan dulu nggak bisa dikerjain sehari gitu. Jadi ya Hamin 2 lah, udah mulai dicicil-cicil gitu. Jadi nggak Hamin 1 banget dan stres sendiri sampai begadang sampai nggak tidur gitu tuh. Baru yang itu. Jadi ini stres yang kalian alami ini kan seputar kuliah ya. Ini yang paling bikin stres atau ada lagi yang apa namanya? Yang lebih gitu. Saudara apa? Ada? Betul. Mungkin kan yang kayak overthinking misalkan. Iya, gimana itu? Iya, silakan. Ya itu yang ya penyebabnya overthinking. Jadi karena kebanyakan overthinking terus, jadi stres kemana-mana gitu. Misalnya. Jadi belum tambah tugas, belum tambah overthinking, overthinking tentang masa depan, overthinking orang gitu kan, omongan orang segala macam mungkin. Jadi ini overthinking apa aja gitu, hal-hal yang ya gitu lah. Baik, dengan tadi Kayla ingin menyampaikan tentang overthinking ya. Overthinking yang tadi kepikiran kayak gimana tadi? Ya kayak mungkin kayak apa ya, masa depan, atau misalkan ada orang yang kayak kepikiran dari omongan orang misalkan gitu. Terus banyak sih kayak overthinking hal-hal yang mungkin bagi orang juga kayak ngapain sih gitu yang overthinking, tapi emang udah ininya gitu lah. Ya udah overthinking hal apa aja. Baik, tadi Kayla menyampaikan overthinking apa aja. Kalau teman-teman gimana? Ada yang suka overthinking juga? Mungkin juga ada ini ya, misalnya bikin stres faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya, misalnya pengen beli apa susah, kadang pengen makan susah, misalkan ada pasti gitu kan, yang mahasiswa terutama. Soalnya untuk lagu tahu. Ulangi lagi berarti. Apa tadi ngomong? Ekonomi. Iya. Ya, mungkin ada juga faktor ekonomi ya, yang apa dari stres itu ya.
Iya. Iya iya. Faktor ekonomi kan mungkin mahasiswa juga ada yang ekonominya kurang baik gitu. Jadi kayak karena ekonominya kurang baik jadi belajar nggak fokus gitu. Belajar nggak Nggak fokus. fokus terus bisa menimbulkan stres gitu. Oh, jadi begitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana pendapat sore itu tentang ekonomi overthinking karena ekonomi yang menyebabkan stres? Kadang ini juga ya ada aja orang kayak gitu. Mungkin ya kayak gitu kan kadang jangan kita mikir kayak pengen ngebantu orang tua deh dalam hal ekonomi misalkan gitu. Itu juga termasuk yang kayak overthinking gitu kan. Pengen membantu orang tua dalam ekonomi. Iya. Tapi emang ini ya, ekonomi itu hal yang berat gitu. Jadi itu bisa juga menyebabkan stres. Ya. Jadi karena tadi saudari Kaya menyampaikan overthinking, kemudian Soleh menambahkan tentang ekonomi. Ya. Overthinking, ekonomi itu pemicu atau yang menyebabkan stres kan. Nah, gimana kalau menurut kalian ini cara agar mengelola atau setidaknya menangani stres gitu? Apakah teman-teman punya cara masing-masing gitu, seperti ya, mendengarkan musik, baca buku atau jogging atau apapun gitu? Gimana menurut teman-teman? Ada yang mau berbagi dulu nih? Siapa yang pertama? Gue deh. Silakan. Kayaknya kalau misalnya mau mengurangi pikiran gitu, pastinya kita harus nyibukin diri sih. Jadi biar nggak diam aja tiba-tiba kepikiran. Kan kalau misalnya kita sibuk tuh pasti pikirannya tuh nggak bakal berpikir aneh-aneh gitu. Karena kita fokus sama satu hal yang kita sibukin itu. Apapun itu kayak ikut organisasi atau magang atau apapun, nyibukin diri aja gitu. Atau ngelakuin hobi gitu. Menyibukkan diri ya, Iya. menyibukkan diri, mencari hobi, magang dan organisasi gitu. Kalau saudari Inten boleh berbagi apa itu kesibukannya di kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini kepada kita ini? Sibuk, kayaknya nggak terlalu sibuk-sibuk juga sih. Ya lagi ngerjain tugas-tugas aja, nyicil buat. Apalagi ini udah mau semester akhir gitu kan. Jadi ya mungkin sibuknya nyelesain tugas yang bakal ada sama ya baca-baca, terus nonton film, ya, dengerin musik, ya, nonton drama Korea. Nonton apa? Drama Korea. Iya. Iya. Jadi apakah itu efektif? Iya, lumayan efektif. Lumayan efektif, baik itu pendapat dari saudara Intan. Menurut kalian gimana gitu? Punya pandangan lain atau pengen menambahkan ke Intan? Sama juga kayaknya. Sama. Berarti ini lagi ngebahas tentang ini ya, solusi biar nggak stres. Mengolah stres. Mungkin kalau saya sendiri ya, Ya. ini sih suka dengerin musik juga. Apalagi kan ngomongnya saya apa gue? Bebas. Bebas ya. Oke. Silakan. Karena kan aku juga ini ya kayak fans JKT48, jadi kayak ketemu teman-teman baru tuh kayak energinya tuh balik lagi gitu. Sedangkan kalau misalkan aku sendiri kayak ngebahas tentang tugas lagi, tentang kuliah lagi tuh agak males gitu, agak sensitif gitu. Jadi kalau ditanya keluarga atau teman dari luar tuh kayak tentang kuliah itu gimana sih gitu, malah makin stres. Jadi nggak bisa, jadi harus kayak mengalihkan ke musik juga tuh kan, musik-musik, terus ke teman-teman baru, teman-teman JKT, terus bagi pengalaman yang lain. Jadi kayak nggak akademik terus gitu. Jadi kayak belajar nyari relasi yang lain gitu. Jadi Perbanyak relasi, jadi tukar pengalaman lagi gitu. ini menarik ya. Jadi saudari Pusti itu tadi berpendapat bertemu dengan teman-teman baru itu bisa merecharge energi. Iya.
Ada yang sama nggak? Bertemu dengan itu kan konsepnya itu bukan teman baru ya, lebih ke teman yang menyenangkan, sefrekuensi gitu. Karena kita punya hobi yang sama kan, ketemu di satu fandom dan kita punya hobi yang sama, jadi obrolannya tuh juga seru gitu, jadi nyambung gitu. Jadi energi itu balik lagi apa ya, penuh gitu ya. Oh, ada yang keren nggak? Ya, benar. Gimana? Saudara Rahmat? Ya mungkin menambahkan Silakan. dari solusi yang lain mungkin Iya. kita sebagai muslim mungkin cara mengatasi stres bisa dengan memperbanyak ibadah gitu. Oke, masya Allah. Mengingat Tuhan biar lebih tenang, biar nggak terlalu memikirkan, nggak terlalu overthinking gitu. Itu solusi dari saudara Rahmat itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Apakah itu benar-benar kayak manjur gitu ketika saudara soleh misalkan sholat, berzikir gitu, itu benar menenangkan hati? benar. Tapi mungkin kalau terkadang kan kita lupa lagi gitu kan, jadi stres lagi, ngulangin lagi gitu, ibadah lagi. Jadi saya tadi menarik, saudara soleh bilang stres lagi. Kalian berarti kita ini kan manusia, menurut kalian wajar ya stres gitu? Ya, Iya. Dan itu bukan satu hal yang benar-benar masalah besar gitu jika dianggap itu terlalu besar gitu kan. asal jangan sampai kelewat batas stresnya. Nah, gimana ya? Bagaimana itu? Sampai menimbulkan gejala-gejala penyakit, misalnya stresnya udah mempengaruhi tubuh gitu, sampai mental, fisik. Kayak gitu. Tentu ini sangat membuka pandangan kita ya. Stres berdampak pada apa tadi? Fisik dan mental. Mental, ya. Berarti ini berarti bisa dibilang mengelola stres itu penting ya? Iya. Soalnya kayaknya setiap manusia pasti ada masa stresnya sendiri-sendiri. Iya. Ini saudara Rahmat ini sangat ini ya, sangat terbuka wawasannya gitu ya. Ayo kita beri bos. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan ini? Saudara soalnya sangat menarik statementnya loh, pendapatnya gitu. Silakan. Silakan mulai. Nggak ada sih, emang kan kita emang dikasih buat selalu sama Allah, buat ya apa, intinya Allah kan pasti ngasih ujian gitu kan, ya pasti ya kita saat dikasih ujian pasti kita ini lagi pada Allah, kembali pada Allah gitu ya, kayak tadi gitu kan. Misalnya kita stres, berarti terus misalnya hati kita lagi gundah misalkan, kita jadi harus baca Quran misalkan gitu kan, biar hatinya apa ya, gak gundah lagi gitu. Jadi untuk mengelola stres itu tadi yang tadi saudari Intan bilang itu apa namanya, mencari kesibukan ya, mencari kesibukan, drakor, organisasi, magang dan lain-lain. Nah dari saudari Gusti ini yang menariknya adalah bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu ya, itu merecharge energi sosialnya. Dan apa namanya, dan yang cukup menarik itu tadi ketika ditanya sama keluarga atau teman lain ya, kalau kuliah gimana gitu Atau stres. iya. Jadi itu berarti emang ada yang ini gak sih, ada yang di dalam kendali kita dan luar kendali kita kan? Iya. Iya. Nah kalau di luar kendali kita itu kalian punya ini gak? Punya solusi gak? Gimana sih? Kalau dalam kendali kita itu kan mungkin yang tadi kalian sebutin tuh, beribadah, cari apa namanya, cari kesibukan dan lain-lain. Kalau di luar kendali kita itu menurut kalian gimana? Iya kan? Iya kan? Ada yang di luar kendali kita kan? Seperti saudari Pusi tadi.
mungkin saudari Musi dulu kan yang dari kamu ininya apa tadi itunya pendapatnya. Kalau kamu sendiri gimana ketika ada orang yang tadi itu bertanya tentang kuliah, keluarga atau teman-teman gitu, itu kan di luar dari kamu. Kalau cara kamu menghadapinya gimana? Menghadapinya cukup yain aja sih. Kayak ya udah gitu. Atau enggak, udah minta doanya bisa Iya, skripsinya bisa. lancar, Doain aja. doain aja. Karena nggak bisa ngendaliin orang juga kan mau Iya, ngomong apa ke benar. kita. Jadi diri sendiri yang bisa ngebatasin kayak mau nerima omongan apa masuk ke hatiin apa enggak gitu. Iya. Jadi diri sendiri juga sih. Dari diri sendiri. Jadi nggak perlu dibawa pikiran, nggak perlu dibawa ribet gitu. Jadi cukup yakin mereka pun nggak cuma mikirin kita gitu. Mereka punya kesibukan masing-masing kan. Jadi yaudah kita fokus ke diri sendiri. Yaudah mereka anggap aja kayak omongan apa sih? Ya penyemangat diri sendiri lah. Ya angin lewat juga. Penyemangat sendiri juga lah kayak oh berarti mereka ngingetin kita nih gitu. Ini sangat ini ya bijak gitu. Ini jadi saudari Musti bilang apa sih namanya tadi apa namanya kita iyain dan apa namanya fokus sama diri sendiri. Ya, tepuk tangan. Nah, ada yang ingin ditanggapi nggak dari saudari Musti? Sektor itu menarik loh. Dan kayak Setuju, pada setuju. Ahmad ingin menambahkan? Ya kan mungkin tadi yang di luar kendali itu juga mungkin kan salah satu faktor stres ya. Jadi ya sebenarnya sama aja cara mengendalinya kayak yang tadi udah disebut-sebutin. Jadi kayak yang misalnya tadi di luar kendali itu salah satu faktor sama kayak ekonomi, sama kayak misalnya banyak tugas, sama maksudnya bukan sesuatu yang beda gitu, bukan misalnya definisi stres yang beda, bukan emang faktor-faktor doang. Jadi cara menanggulanginya sama seperti yang disebutin yang tadi yang udah gitu. Jadi bukan sesuatu yang beda, cuma beda faktor doang stresnya. Tapi kan stres satu doang kan, bukan di luar kendali atau dari kendali kita. Kan bisa stres dari luar kendali atau di dalam kendali, tapi cara mengatasinya mah sama aja sebenarnya sama yang udah kita sebutin tadi mungkin. Oke. Jadi saudara Farhan bilang itu sebenarnya stres itu tuh kayak satu aja gitu itunya penyebab apa gejalanya satu gitu kan, tapi penyebabnya itu bisa dari apa tadi dari mana aja gitu. Iya, bisa dari luar. Tadi kan saudara Raka kan menyebutkan kan stres yang tidak bisa dikendalikan ya. Maksudnya kayak faktor yang tidak bisa dikendalikan ya. Luar kendali. Di luar kendali gitu. Ya itu sama aja salah satu faktor juga, faktor membuat kita stres. Sebenarnya kayak faktor ekonomi juga kan di luar kendali juga ya. Ya benar ya. Benar. Jadi buat nanganinya juga tergantung kita aja di mana, seperti yang sudah teman-teman sebutkan gitu kan, punya caranya masing-masing. Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing aja mengendalikan stresnya gimana. Dan jangan sampai stresnya itu mempengaruhi fisik sama mentalnya. Saudara sore ini dia punya pandangan yang luas ya, pandangan yang luas. Iya benar, ini benar ya. Kalau saudara sore sendiri apa sih yang dilakukan gitu? Tadi belum menjawab sepertinya. Tadi pribadi. Maaf, bukan yang ketika ekonomi, ya itu sama aja di badan juga gitu. Iya, tergantung pribadinya masing-masing. Misalnya kayak kan stres kan ini ya sesuatu yang abstrak gitu, pikiran gitu, kayak pikiran dan hati gitu. Kita harus mengendalinya dengan cara kita masing-masing gitu, sampai
menghilangkan stres tersebut menjadi terus diri kita normal lagi gitu, bisa menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Kalau kalian menurut kalian gimana? Intan, saudara Intan? Iya sih, sama aja. Sama aja. Jadi sebenarnya rata-rata ya atau mostly kayak cara mengelola stres itu sama ya dengan beribadah dan mencari Lebih hiburan. ke pribadi masing-masing aja. Pribadi masing-masing. Kan punya caranya tersendiri. Ya, kita kan dengan kelompok tuh pengen sharing gitu loh. Iya maksudnya kan makanya ini sharing satu. Point of view Gusti, point of view Ayla kayak gimana. Ya, jadi kayak solusinya, conclusionnya kayak diserahkan pribadi masing-masing aja. Kayak apa gitu yang membuat dia bisa hilang stresnya. Tapi tadi kan di awal itu kan kayak disebutin gitu dari Gusti, Kayla, Intan, saya gitu. Apa salah satu cara gitu. Tapi kan orang beda-beda, pribadi orang beda-beda, punya caranya masing-masing. Kayak gitu. Kalau kalian sendiri ini sebenarnya merasa ini nggak terbantu gitu dengan sharing-sharing seperti ini? Bantu. Jadi ya karena saudara Rahmat tadi bilang punya point of view dan cara mengolah stres sendiri gitu kan. Ya. Jadi itu nanti ya itu nanti di tahap penyimpulan nanti kita simpulkan. Tapi sekarang kita masih ada topik lagi. Nah, yang selanjutnya itu apa? Bagaimana agar lebih bahagia. Nah, ini kan tadi mengolah stres ya. Kalau bahagia ini sepertinya dia lebih lagi gitu. Karena setelah mengelola stres itu belum tentu bahagia kan. Masih ada harus apa namanya? Harus ada kegiatan lebih lagi gitu atau tindakan hal yang untuk mendukung agar pribadi bahagia. Misalkan bahagia itu ketika dikasih coklat ketika Valentine misalkan, atau bahagia itu ketika kita berkumpul dengan teman-teman. Bahagia itu ketika kita ditraktir makanan kesukaan kita, apapun gitu ya, bahagia itu. Nah, sebelum sampai ke sana itu, coba saya ingin dapat kalian semua dari saudara Intan. Baiklah, kita ikuti ini ya dari saudara Soleh. Menurut saudara Soleh, bahagia itu apa sih? Mungkin lanjutan dari pembahasan tadi ya. Kan semisal kita sudah bisa mengatasi stres kita, nah baru kita mungkin mencari kebahagiaan dari diri kita sendiri. Balik lagi, pribadi masing-masing, kebahagiaan orang beda-beda, levelnya beda-beda, standarnya beda-beda, tergantung apa yang bisa disebut bahagia oleh orang tersebut. Jadi pertama kita bisa ngatasin stres diri kita, habis itu cari sesuatu yang bisa membahagiakan kita gitu, yang membuat kita senang. Mungkin Apa tadi yang membuat kamu senang? ya sama sebenarnya kayak menjalani hobi kita gitu, seperti gitu. Atau mungkin meraih salah satu mimpi kita gitu setelah berusaha gitu, setelah sudah kita usahakan terus tercapai gitu apa yang mau dicapai. Itu sudah atau masih ada yang ingin kamu tambahkan? Boleh yang lain? Boleh, yang lain. Menurut saudari Intan, bahagia itu apa sih? Atau mungkin ingin menanggapi pendapat dari Soleh, dari Rahmat? Silakan. Kayaknya sama aja sih ya, maksudnya bahagia itu nggak bisa didefinisikan gimana gitu per orangnya. Ya paling menjalankan hobi, terus pikirannya tenang, merasa lega, udah ngelakuin sesuatu. Ya Nah, apa tadi? Yang kita inginkan misalkan itu termasuk kayak Capai goal ya gitu. kita tuju. Mencapai goals.
Kalau saudara Intan tadi bahagia itu ketika apa? Ketika misalkan Pikiran tenang. pikiran tenang, Iya, berarti itu kan bebas dari overthinking dan stres gitu. ya. Atau Pasti mungkin udah termasuk bahagia. ada apa? Itu pasti udah termasuk. Itu termasuk bahagia. Oh itu ya. Tidak stres pun itu bahagia. Apakah ada nggak sih yang something spesifik gitu kayak lagi makan ramen bahagia, lagi makan kesukaan bahagia, atau lagi jalan-jalan bahagia? Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Yang sesuatu yang apa ya? Menjalankan suatu kegiatan yang menyenangkan. Paling kalau akhir-akhir ini sih ngabisin waktu bareng keluarga ya. Karena mungkin kan kakak udah juga punya keluarga sendiri, jadi mungkin pas lebaran tuh kumpul itu tuh kayak senang aja gitu. Lebaran ya. Kayak Kalau kita ke saudari Kayla ya, ada kamu punya pendapat atau ingin menanggapi dari Intan dan Soleh? Ada pendapat? Jadi kayak Intan gitu kan, kayak berkumpul bareng keluarga kayak kemarin gitu, itu satu hal yang bahagia juga. Kayak misalkan kita ketemu reunian sama teman-teman, misalkan itu juga satu hal yang apa ya, melainkan rindu sama ya satu bahagia juga gitu, bisa ngumpul kembali gitu. Itu sih. Atau kadang gak hanya itu sih, mungkin kalau di saat sekarang misalkan apa ya namanya, karena cuma ada diri kita sendiri ya kita cuma jalan-jalan aja gitu. Kayak misalnya kita naik motor kemana keliling, itu juga udah satu hal yang me time gitu kan, kayak itu udah suatu hal yang kayak bahagia, meskipun nggak belanja apa-apa tapi kayak kita jalan-jalan muter-muter keliling kayak ya udah menginginkan stres gitu kan, dengan stres, jadi kayak udah bahagia sendiri aja gitu. Itu ini hal yang sebenarnya tadi kamu bilang itu keliling naik motor jalan-jalan yang itu udah bikin bahagia. Iya. Jadi artinya simple ya bahagia itu ya. Kita ke ini ya, saudari Musti, bahagia itu apa sih? Atau bahagia itu sesimpel kita bersyukur dan cukup sama diri sendiri. ya Allah, tepuk tangan. Jadi kayak mau ngelakuin apa aja ketika kita udah nerima diri sendiri tuh bahagia aja gitu. Ya nggak sih? Sudah apa menerima diri sendiri? Iya, maksudnya apa ya? Apa leh? Ya, pokoknya gitulah. Ada Simpel itu sih. tadi kan sesimpel itu dan kita dan tadi kamu bilang itu bersyukur. Betul. Ini bahagia itu bersyukur ya menurut Iya, merasa cukup. Karena kan mungkin kalau kita banyak maunya tuh nggak ada batasnya ya, kita mau apa aja gitu. Jadi kita merasa cukup, ya udah bahagia. jadi apa namanya, merasa bersyukur, merasa cukup gitu, itu yang bikin bahagia. Jadi yang saya dapatkan ya dari kalian ini sangat bagus pandangannya gitu ya. Tidak cuma kalian yang mendapat insight atau pengetahuan, tapi saya pribadi juga mendapatkan gambaran dan pengetahuan gitu. Nah, jadi saya berterima kasih juga ya kepada kalian sudah memberikan sharing dan tipsnya gitu. Oke, baik. Karena tadi kita sudah membahas bahagia dan tentang mengelola stres, atau sebelum kita ke tahap kesimpulan, ada yang ingin berpendapat lagi? Udah semuanya. Ya, semuanya. Baik, sekarang kita ke tahap kesimpulan. Saya ingin mendengar kalian semua yang menyimpulkan atau apapun yang kalian dapatkan gitu dari kegiatan ini. Silakan dari saudara Rahmat, apa yang kamu simpulkan atau yang kamu dapatkan dari bimbingan kelompok ini? Mungkin kita harus apa ya, berusaha untuk meraih kebahagiaan kita tersendiri agar tidak timbul apa itu yang namanya stres. Tepuk tangan. Nyambung ya, sangat ini bagus banget karena kamu menyinkronkan gitu dari bahagia kemudian agar tidak stres gitu ya.
Baik. Ada lagi atau ingin kita Mungkin yang lain lainnya? dari yang lain. Dari kita? Mungkin karena tadi udah dikasih solusi-solusi ya berarti itu masukan ya buat diri sendiri, jadi apa ya, mempermudah untuk mencari jalan keluar dari stres tadi. Terus ya untuk mencari kebahagiaan ternyata emang sesimpel itu ya. Kamu dapat pandangan baru ya? Iya. Sudah cukup? Iya. Baik. Kesimpulannya emang apa ya namanya, semua intinya kita harus apa tadi lupa, intinya kayak jangan terlalu membebani diri sendiri gitu, dan harus selalu bersyukur sama diri sendiri. Jangan apa emang harus selalu diri sendiri sih, karena emang kita cuma punya diri sendiri yang bisa ngadal, kita cuma diri sendiri gitu. Kayak mengelola stres atau bahagia gitu. Semua dari punya diri sendiri. Ya intinya apa menurut diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kamu mengandalkan diri sendiri gitu untuk bahagia dan menguasai itu. Ya? Mungkin itu nggak sih yang kayak Iya. udah iya emang kayak meskipun kita punya teman banyak, tapi ya salah satu yang solusi ya cuma diri kita sendiri yang bisa tahu kita bahagia, apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita stres, atau gimana sih caranya menginginkan agar kita nggak stres banget gitu, ya cuma diri kita sendiri yang tahu. Sama ada. Jadi kalau misalkan curhat gimana? Apakah itu membantu? Allah. Curhat ke Allah. Masya Allah. Masya Ya. Allah. Masya Allah ya. Nyambung nggak? Ini saudara Rahmat ya. Beribadah ya. Sudah? Benar? Baik. Saya pasti apa yang mau mendapatkan atau yang kamu sambungkan dari kelompok ini? Ya, kesimpulannya sama sih tadi sudah disebutkan ya sama teman-teman yang lain. Ini iya bener. Ya gitu, jadi ya setiap ada masalah pasti ada solusi lah. Ada masalah pasti ada solusi. Iya. Dan cara menyikapi solusi itu ya dengan kita sendiri aja, gimana caranya. Muter-muter ya ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak, jangan khawatir, jangan takut. Oke. Gitu. Kita di sini sharing apapun, mau ngomongnya mungkin belibet atau apapun, ya yang penting kita itu dapat gitu ya poinnya. Baik, saya rasa sudah semua ya. Jadi apa namanya? Ini kan kita sesi pertama, pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua mau di hari apa? Di jam berapa juga? Ini mungkin besok boleh. Besok mau lagi besok? Di Taman Ismail Marzuki. Wah. Ada yang setuju? Mungkin bisa minggu depan aja kali Minggu ya, depan karena ya? kalau besok tuh terlalu mepet sama hari sekarang. Iya. Iya. Kasih kesempatan berpikir dulu gimana. Minggu depannya jadi hari apa? Boleh hari Selasa sih. Ya. Sebisanya aja. Iya, sebisanya. Selasa. Hari Zuhur. Habis zuhur. Oke, jadi setuju ya. Habis zuhur. Baik, mari kita cukupkan dan mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua bahagia selalu dan dapat bisa lebih mahir, lebih bisa gitu untuk mengolah stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.